Oke, yang mungkin 2 minggu lalu belum bergabung dan mungkin baru bergabung hari ini, aku bakalan tunjukin apa tadi tuh raw data, terus decoded, and then apa tadi spell book, nah seperti itu ya. Nah, raw data itu dia ada di sini. Ini tampilannya udah berubah ya, kelihatan nggak? Nah, raw blockchain data itu isinya hanya tiap chain. Jadi Ethereum, Optimism, dan kawan-kawan. Jadi benar-benar data raw ya dari setiap chain itu masing-masing. Oh, aku baru tahu sekarang Manta udah ada di sini. Nah, kalau misalkan ada tanda seperti ini, berarti yang melakukan indeks itu dari pihak ketiga dan bukan dunia sendiri. Jadi mungkin ada resiko kayak kita mau lihat, sorry, mau lihat datanya ini, kita preview. Biasanya kita harus cek lagi datanya apakah benar-benar semuanya keisi. Wow, oke. Untuk yang mantai ini aku rasa semuanya udah keisi ya. Bisa kalian olah juga. Nah, ini untuk raw data. Kalau misalkan kalian cari di Decoded itu tidak ada nama projectnya. Misalkan project Symbiotic di jaringan Ethereum, tapi tidak ada namanya. Nah, kalian harus mulai dari raw data ini sendiri. Berarti kalian masuk ke raw data, terus masuk ke Ethereum. Gitu. Nah, kalian harus mempelajari ini semua ya. Tapi yang paling sederhana adalah misalkan dari Ethereum transaction ini. Nah, nanti praktek sederhananya, nanti aku tunjukin salah satu contoh gimana pakai si Ethereum transaction ini. Oke, itu raw data ya. Terus gimana dengan decoded project? Nah, decoded project ini benar-benar mereka tuh sudah decoded projectnya pakai kontrak ABI. Kontrak ABI itu apa? Aku tunjukin ini. Kalian ada titik 3 di sini. Lalu kalian submit a kontrak. Nah, ini misalkan kalian ada project, kalian tahu di jaringan mana, tinggal pilih jaringan mana. Pertama, pilih jaringan mana, misalkan jaringan Arbitrum. Terus kalian masukin kontrak address-nya, terus habis itu submit. Nah, nanti otomatis akan ada kontrak ABI-nya di sini. Gitu. Contohnya apa ya? Misalnya aku tidak ingin memasukkan apapun. Bentar. Ah, 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 ah. Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Aku mau nunjukin tapi ini agak kesusahan sih. Atau sebentar. Aku bisa nunjukin dari eh nah dari sini aku pernah masukin kontrak. Nah ini. Nah, contohnya ini. Kayak misalnya kita mau bahas soal mitosis itu kita masukin alamat kontraknya, jadi kontrak address dari projectnya itu sendiri. Terus habis itu otomatis akan keluar kontrak ABI-nya. Nah, kalau misalkan nggak keluar kontrak ABI-nya gimana? Nah, itu dia menjadi masalah. Itu akan sulit sekali untuk kita masukin data project itu untuk akhirnya di decoded. Jadi kita butuh projectnya itu benar-benar ada kontrak ABI-nya. Ya, contohnya di kayak mitosis, terus habis itu project ini benar-benar project ya, atau lending NFTs, terus juga ini tentang token Manta ya, token Manta yang Manta Pasifik, contohnya kayak gitu, Symbiosis dan kawan-kawan. Nah, itu fungsinya di situ, itu decoded project. Decoded itu datanya asalnya dari situ ya. Gitu. And then berikutnya adalah spellbook. Nah, untuk spellbook contohnya kalian bisa searching di sini aja. Kalau misalkan mau prices kayak gitu. Nah, nanti ada lambang seperti ini yang artinya ini adalah spellbook. Ya, lambang-lambang sini ada prices, ada DEX, terus ada gas dan kawan-kawan ya. Kalau ada lambang seperti ini tuh berarti sudah bentuk spellbook ya. Spellbook itu kalian datanya masukin bisa kontribusinya lewat GitHub-nya Dun seperti kemarin yang kita belajar bareng-bareng ya. Seperti itu. Terus gimana dengan yang community data. Jadi community data itu awal mulanya adalah dari data yang kalian upload sendiri. Ya, ini kayak my data ini kalian data-data uploadnya kalian apa? Ini adalah data-data yang sudah pernah aku upload.
Dan data-data ini otomatis akan masuk ke community data ini, ya. Jadi kayak aku searching untuk diriku sendiri. Nah, datanya udah masuk ke sini, community data ini. Persis dengan data-data plus juga data-data yang di materialist view. Materialist view itu apa? Jadi ini aku kasih contoh satu ya. Sebentar. Di library. Nah, di library kalian masuk ke materialist view. Contohnya apa? Kayak misalkan aku mau bahas ini 30 hari meme coin ini, dan datanya ini terlalu berat sekali untuk di running. Karena dari data ini nanti aku bakal ambil untuk aku running lagi di tempat yang lain, dan data ini saja sudah berat, makanya aku materialize di sini ya, ada pilihannya. Jadi ada pilihannya di sebelah sini. Sebentar. Misalkan aku select. Oh, jangan dari sini. Dari library aja, library. Satu contohnya, query. Contohnya adalah, sebentar ya. Misalkan ini kan agak berat nih. Nah, misalkan ini datanya berat, itu aku bisa ketik materialis gitu. Ya, tapi ada keterangan, ada warning di sini bahwa query yang ada parameternya itu tidak bisa dimaterialize. Karena nanti data materialis ini akan digunakan di tempat-tempat lain, sedangkan kalau sudah ada parameter seperti ini kan nanti kita bebas untuk mengubah ya. Misalkan aku ubah dari day jadi hour, atau dari dari hour jadi week, kayak gitu. Nah, itu nggak bisa dimaterialize, karena kemungkinan akan berubah. Lalu trading 6 days-nya tiba-tiba aku pengennya yang 90 hari, atau mungkin 120 hari, nah itu dia nggak bisa. Nah, data-data yang bisa dimaterialize adalah data-data yang biasa. Contohnya adalah ini, contohnya misalkan. Nah, ini kan tidak ada parameternya sama sekali ya. Tidak ada parameternya, itu bisa kalian materialize. Seperti itu. Supaya nanti kalau misalkan data ini kalian butuhkan untuk di running lagi di tempat yang lain, di query, kalian mau query untuk yang tempat yang lain, itu lebih enteng. Ya. Terus gimana cara nariknya data materialize? Nah, ini contohnya. Nanti setelah dimaterialize, nanti akan ada namanya. Misalkan username kita, terus kita kasih judulnya apa? Ini adalah judul dari data yang kita materialize. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh data hasil dari yang dimaterialize, terus kita bisa running lagi untuk kita ambil lagi datanya sebutuhnya kita, terus nanti kita bisa gabungkan dengan data yang lain. Jadi materialize ini hanya mempermudah supaya data kita yang besar sekali itu bisa di running lebih ringan. Ya, apalagi kalau misalkan data kalian gede banget dan kalian masih plan yang gratis, jadi kan terbatas untuk di runningnya ya, cuma sampai di medium. Nah, itu bakal kesusahan banget kayak gitu. Nah, terus ini untuk generated view, ini adalah contoh dari generated view. Gimana cara nyari data ini? Sebenarnya ini cuma kode doang, bingung dong ini datanya di mana, segala macam. Apalagi kalau misalkan kita nemu ini di query-nya orang lain. Kalau ini query kita sendiri mungkin kita bisa nemu ya dengan cari nama data ini. Tapi gimana kalau aku nemunya di data orang lain? Itu gampang banget. Kalian tinggal copy nomor di belakangnya ini, copy, terus kalian ketik dun.com garis miring queries garis miring di copy paste ya, di paste tadi nomornya tadi. Nah, sekalian enter. Ya, nah di sini ketemu asal muasal dari query-nya tadi. Nah, ini kalian ketemu dari ini contohnya meme coin change 30D, apakah benar? Dan ternyata benar. Meme coin change 30D. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau nyari data tinggal copy aja belakangnya terus ketik yang tadi. Nah, ini asalnya dari mana? Tentunya asalnya dari sini ya. Dari hasil query ini kalian sudah run, kalian save, kalian kasih nama. Nah, nanti di sini akan ada nomornya. Seperti itu. Atau kalau kalian bingung dan pusing, itu bisa banget dengan contoh ya. Di query mana? Contohnya adalah seperti ini. Misalkan aku mau select semuanya dari, kalian bisa cari di. Nah, ini query explorer.
Nah, ini adalah data-data query yang sudah disimpan di library kalian. Misalkan aku mau ngambil data dari Symbiotic Total Supply misalkan. Ya, tinggal from, spasi, terus ini tinggal diklik aja tanda panah 2 ini. Nah, otomatis sudah langsung namanya query underscore nomor query-nya itu. Nah, ini namanya generated view ya. Jadi data query kalian yang sudah kalian running itu sudah menjadi sebuah data juga yang kalian rapikan sendiri butuhnya datanya itu, dan nanti data itu bisa diambil lagi dan bisa diolah lagi. Seperti itu. Itu namanya generated view. Oke. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Susahnya di materialized view itu kita udah running ya. Kita udah running, kita udah save, itu aja berat untuk runningnya. Apalagi kalau misalkan datanya itu sangat kompleks. Makanya kita butuh ya materialized view ini. Kita udah running, kita udah save, habis itu oh kita harus materialized view nih. Nanti tetap harus di running ulang sama materialized view-nya, dan itu nunggunya juga sama lamanya, bahkan lebih lama kadang. Ya, itu makanya susahnya di situ memang karena datanya, apalagi datanya kalian itu sangat kompleks, sangat besar sekali. Nah, itu harus menunggu, jadi kayak nunggu 2 kali running ya. Kalian udah runningnya lama pertama, habis itu baru kalian save, terus kalian materialize view, and then kalian masih nunggu running lagi di materialize view. Nah, itu perjuangan nunggunya di situ memang. Jadi ya tetap harus di running ulang. Kalau enggak nanti dia kayak nggak ke-update atau jatuhnya kayak failed gitu loh. Jadi gagal untuk dematerialize. Yes, 2 kali running sama dengan 2 kali running. Jadi kita udah running di awal, and then kita running lagi di materialize view. Jadi sebenarnya tujuannya materialize view kan untuk meminimalisir data itu di running dengan lebih cepat di query berikutnya ya. Tapi ketika kita mulai proses materialize view-nya itu, nah itu yang memang lama, 2 kali running. Udah kalian runningnya lama tadi, terus kalian save, masih kalian running lagi untuk materialize view. Itu juga pengalamanku gitu. Aku mencoba untuk runningnya sebelum di apa namanya, sudah aku materialize view sebelum di running, ternyata itu tidak bisa. Jadi harus running dulu karena takutnya nanti datanya ada yang error dan segala macamnya. Jadi harus running dulu sampai selesai baru bisa di materialize view. Seperti itu, oke? Mungkin kita mau latihan untuk yang Solana tadi. Tadi ada yang bertanya, Mbak kalau misalkan price di Solana gimana? Jadi awal mulanya aku juga nggak ngerti kalau ternyata price di Solana nariknya itu ternyata berbeda dengan yang di EVM. Gitu. Jadi pertama kita ke price test dulu. Sebenarnya aku agak lupa ya. Price test dulu. Terus di sini sudah jelas apakah ada Solana? Yap, ada Solana. Nah, terus si Solana ini kan kontrak address-nya beda ya dengan EVM. Nomornya ya khusus. Oke, kita masukin dulu. Terus misalkan kita mau nyari apa nih? Meru lah ya contohnya ya. Misalkan kita mau cari harganya Meru. Oke, Meru. Terus kalian copy. Oke, mana tadi? Nah, ini. Nah, where-nya untuk si kontrak address-nya ini, kalian kasih tanda petik, lalu kalian paste. Terus di sini better untuk kalian tahu simbolnya apa. Baru average price-nya ya. Ini terus kasih tahu juga blockchain-nya, karena penting banget untuk tahu blockchain-nya. Blockchain-nya Solana. Oke. Terus jangan lupa untuk di group by. Ya, karena ini ada function untuk perhitungan average, rata-rata, dan si simbol ini perlu untuk di group by. Oke, kita running. Bentar. Sorry, aku lupa. Karena yang diminta itu adalah binary, sedangkan Solana itu adalah varchar. Kita perlu untuk case ini as wait. Oh iya, iya. Sebentar. Ini dulu. Dia sudah varchar. Kita cari binary.
Sebentar. Kalau pakai lambangnya, Mairo itu apa sih? Atau enggak kita pakai simbolnya? Atau enggak kita ganti ini simbol, terus kita minta di sini adalah kontrak address. Coba ya di sini bisa nggak ya? Eits. Oh, berarti lambangnya Mairo bukan ini. Ntar ya, aku agak lupa. Coba dari datanya Dex. Oh, Dex ini nggak ada. Dari Solana ini, terus kita mau cari tahu simbol, and then contract address, and then price. Yes, price. Oh, well, bisa nggak yang dipakai kontrak address ini? Ini apa nih? Oh, ini string. Coba dulu ya, kita uji coba dulu. Terus tadi ini di copy ulang. Kita di sini. Coba kita running. Sebentar, lupa di group by. Ada trik untuk software yang runningnya lama nggak Kak? Buat preview tentu aja saya juga pakai limit. Namun untuk final row-nya kan butuh semua at the end. Loh, ini jawab siapa kok lihat chat abang hilang. Trik untuk soft query. Aku selama ini selalu pakai query engine yang berbayar ya masalahnya karena saya udah masuk dalam tim dan karena masuk dalam tim makanya bisa pakai query yang large untuk runningnya. Gitu. Jadi karena aku nih di sini ada timku yang dia berbayar, nih contohnya dia plus ya di sini timnya nggak cuma tim yang gratis karena tim juga ada yang gratis dan karena sudah yang plus, aku bisa memanfaatkan itu pakai yang large, jadi speed up gitu. Jadi pernah juga aku karena masih memanfaatkan apa namanya, memanfaatkan untuk apa namanya, aduh sebentar ramai banget. Aku masih tidak berbayar, masih gratisan, itu biasanya aku pecah-pecah. Gitu. Misalkan aku mau bahas tentang inflow, outflow untuk menemukan net flow ya dari Ethereum misalkan. Dan itu kalau di running jadi satu, pakai swift query dan segala macam ya itu bakalan lama. Nah itu biasanya cara aku inflow dulu, aku buatin satu query, and then outflow aku buatin satu query, and then aku bikin query baru, terus aku left join antara inflow dan outflow untuk aku nemuin yang namanya net flow. Itu agak lama, agak butuh panjang query-nya, tapi paling enggak untuk engine yang gratisan masih bisa kita pakai running yang medium. Kata gitu. Oke, terkhusus untuk si Solana ya, price-nya better banget kalian bisa pakai di DEX, bisa lihat di sini ya, DEX underscore Solana price hour ini. Nah, dari sini kita bisa langsung pakai kontrak address Solana dan di Solana ini butuh untuk dikasih tanda petik 2 ya karena dia beda sama EVM. Makanya harus dikasih tanda petik 2 ini supaya bisa kedetek ya. Bisa kedetek sebagai string. Karena kalau tidak kalian kasih tanda petik, dia masih kedetek sebagai varchar atau fabinari. Varchar lah ya lebih tepatnya. Dan itu varchar itu biasanya dipakai, fabinari itu biasanya dipakai untuk yang DVM. And then kalau di sini karena butuh string, kita kasih tanda petik 2. Jadi itu kalian bisa pakai yang
dex_solana. Jadi harganya dari dex. Tapi sebenarnya aku ada cara lain untuk dapetin ini. Itu dari trades-nya, hanya untuk dapetin, sebentar, aku dari mana ya dulu ya. Jadi aku bisa dapetin kontrak address-nya. Nggak harus pakai dex, karena kadang harga dex itu berbeda ya. Coba kita cocok ini 0,23. Nah, sini sedang 0,078. Jauh banget sebenarnya, by the way. Ini udah nggak valid sebenarnya harganya. Sebentar. Ini bener Mairo. Coba yang lain selain Mairo. Turbonya ada di mana ya? Turbonya Ethereum ya. Selain Mairo apa sih? Harga Solana. Dari Solana. Oh, Solana, sorry ya, kalau Solana itu tidak masih Nemo. Sebentar, apa ya? Ada ide mungkin di Solana apa? Oh, Bome ya, boleh Bome. Bome, Book of Meme. Coba ya. Kayak Bome ini dia tetap Bome. Coba. Di sini pakai yang ini. Kalian salah ya. Bome. Coba kalau misalkan ini aku nggak pakai blockchainnya, tapi aku butuh untuk data blockchain. Udah tambahin satu lagi. Ini. Nah, ternyata bisa. Oke, gimana caranya supaya nanti kita bisa pakai kontak address-nya? Memang agak ribet. Sebenarnya setelah didecoded ya, si apa namanya harga token price-nya yang Solana itu yang muncul tidak lagi sama dengan kontrak address yang seharusnya. Jadi ini kan kontrak address-nya Bome ya. Harusnya kontrak address-nya Bome itu ini. Ya, ini adalah kontrak address-nya Bome. Sedangkan nanti yang muncul di datanya price-nya Dun adalah ini. Ini sudah hasil dari decoded-nya. Ini sudah berbeda. Jadi aku dulu ada tips and trick-nya. Kalau misalkan ada suatu apa simbol yang sama, terus aku butuh blockchain-nya apa, dan untuk ngambil kontrak trace-nya supaya nanti aku bisa ngambil ini ya yang benar. Aku sesuai juga dari harganya. Kalau harganya juga sama, ya hampir mendekati. Jadi ada lag ya, ada lag data ya. Di sini di DUN masih 0,009, sedangkan di CoinGecko sudah 0,006. Jadi ini ada lag data. Seperti yang aku ngomongin, kalau spellbook itu ada lag data, ini contohnya. Jadi tips and triknya gimana? Kalian pakai simbol khusus yang untuk blockchain Solana. Better nggak usah dikasih blockchain Solananya. Kalian masukin aja simbolnya. Nanti kalian juga masukin perintah blockchain. Ya, kalian memastikan apakah benar blockchainnya ini Solana. And then kalian juga minta lagi kontak address-nya, karena nanti kontak address-nya ini akan didecoded sama si Dun. Ya, jadi kontak address-nya baru beda. Ini kontak address yang sesungguhnya adalah yang ini. Sedangkan yang muncul di DUN adalah yang bawah ini. Untuk kedepannya gimana? Untuk kedepannya kalau kalian pakai, kalian bisa pakai ini. Yang bawah ini. Oke. Tuh, di sini simbolnya juga dipastikan apakah benar simbolnya Bome. Iya, simbolnya sudah benar Bome. Kalian bisa cocokin juga. Kalian juga bisa cocokin di CoinGecko. Selama harganya tidak terlalu jauh, berarti itu memang benar ya. Tapi kalau harganya jauh banget, misalkan harusnya 0,006, tapi ternyata di DUN itu 0,01, misalkan itu sudah terlalu jauh, berarti itu ada kesalahan. Misalkan, oh ternyata simbolnya bukan ini, kayak gitu-gitu. Itu penting banget untuk cari tahu. Atau bisa juga kalian cari di Coin Paprika, si Bome ini tikernya sama enggak dengan yang ada di CoinGecko. Nah, hanya untuk memastikan seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Soal rating efisien. Memang sebenarnya kalau mau pengen efisien banget itu pakai large ya. Pakai yang large itu tuh sangat-sangat efisien sekali. Jadi untuk data yang kompleks sepanjang pengalamanku itu benar-benar cepat ngerunningnya. Yang medium pun kadang kita masih yang aduh berat banget.
butuh waktu sampai 20 menit. Kadang setelah 20 menit nanti dia mandek karena sudah mencapai time limitnya. Kayak gitu-gitu sering banget keluar. Makanya dulu ketika aku masih yang pure gratisan pakai akunku sendiri, itu aku mengakalinya caranya seperti itu. Jadi aku pisah-pisah jadi beberapa query, and then aku jadiin satu pada akhirnya. Dan nanti kita pakai yang tadi ya, apa namanya? Pakai apa tadi namanya? Aku lupa namanya. User generated view ini tadi. Sampai lupa namanya. Ya, dari user generated view itu kan nanti kan data kita sudah jadi query, terus ada nomornya seperti itu. Nah, itu sangat membantu sekali ya, karena setiap kita query itu sudah jadi data sebenarnya. Tuh, ada lagi yang mau tanya mungkin sampai sini? Oke, kalau nggak ada, aku mau nunjukin untuk yang kalau, oh ini ada yang tanya. Ya, ya query partition sebenarnya nggak ada salahnya juga, karena ini salah satu trik kalau misalkan kalian masih pakai yang free. Salah satunya cara adalah dengan query partition. Ini yang paling apa ya, yang paling enak lah, solusi yang paling enak. Tuh, oke aku nunjukin sebuah contoh ya untuk kalau misalkan kalian mengolah data NFT. Aku langsung ngasih lihat contoh yang sudah aku bikin aja. Library, terus dashboard. Aku kasih contoh untuk Morse. Ini buat kalian yang suka ngulik-ngulik soal NFT, ini ada contoh query. Nanti bisa kalian pakai juga contohnya. Sini misalkan kita mau cari thread volume ya. Mau cari thread volume misalkan. Nah, ini agak kompleks karena sudah pakai yang namanya ini. Sudah pakai yang namanya subquery ini sendiri ya. Jadi kita kasih with dan kawan-kawan kita namain query pertama, query kedua untuk nanti kita olah bareng-bareng di sini. Ini agak kompleks sebenarnya, tapi bisa kita pelajari bareng-bareng. Jadi daripada kita ambil satu-satu, kita query satu-satu untuk more price-nya, kita save itu jadi more price. Selamanya tidak terlalu kompleks, ini bisa kita jadikan satu dalam satu query ya. Jadi kita kasih nama with dulu, nanti kasih nama table ya di sini. Terus kita kasih nama tabelnya Morse Price, terus kita ambil datanya dari Dex Price. Di sini mau ngambil apa? Kita select semua dengan kontrak address ini. Ini adalah kontrak address dari Morse DN404. 404. Jadi Morse ini adalah project dari mitosis di mana dia pakai ERC 404. Di mana ERC 404 ini adalah penggabungan antara ERC 20 dengan ERC 721. Jadilah ERC 404. Gitu. Makanya kita bisa lihat juga harganya dari sini. Itu terus kita butuh data apa aja, kita bisa pakai partisial ini, bikin tabel baru namanya ini, terus bikin tabel baru lagi sesuai kebutuhan kita, dan nanti kita bisa join datanya ini. Dan karena kita mau tahu volume, kita bisa pakai datanya NFT trade. Semua data NFT kalian bisa klik ketik aja NFT sini ya. Nah, kalian mau cari apa? Oh, volume, oh berarti dari trades-nya. Terus kalau misalkan dari transfer, misalkan aku mau tahu nih, si NFT ini udah ditransfer kemana, kalian bisa nanti pakai NFT transfer, contohnya seperti itu. Ya, di sini ada terus NFT trades, kita tadi mencari volume, NFT transfer, terus NFT mint, ini sudah di mint berapa, terus kan juga mau tahu fee-nya dan segala macam. Jadi sudah tersedia di sini. Bahkan lagi-lagi Solana itu punya tempatnya sendiri ya. Solana karena dia berbeda, dia pakai Solana Virtual Machine ya. Aku nggak tahu namanya apa, pokoknya dia pakai virtual machine yang berbeda dari EVM. Makanya di dunia sendiri pun data Solana itu pasti dispesialin. Kayak DEX, tadi DEX underscore Solana, terus ini juga kayak NFT tokens underscore Solana, seperti itu. Jadi dia punya tempat tersendiri kayak gitu. Nah ini untuk bisa cari tahu, get insight, dapat data dari mana soal NFT itu gampang banget di Data Explorer. Kalian tinggal ketik aja NFT dan nanti kalian bisa sesuai kebutuhan kalian. Nah, ini kalau misalkan kalian mau coba-coba ngevlog dulu dari tempatku, bisa banget ini ya diambil dari sini. Aku copy ke chat ya, copy ke chat. Nah ini kalau misalkan kalian mau penasaran mau
Kopi-kopi, kok teman kalau Mas ini. Sorry. Nah, kalian bisa kopi, kalian bisa coba ngevlog dulu untuk belajar ngotak-ngatik sendiri. Aku baru bisa sampai bikin PR aja masukin data token. Gak apa-apa, nanti bakal aku tunjukin setelah token kalian itu price-nya sudah masuk, kira-kira bisa diapain aja. Nanti bakal aku tunjukin ya. Oke, ini untuk yang NFT. Untuk insight-insight lainnya dari pembahasan NFT sebenarnya banyak banget di Discover, kalian bisa belajar dari situ. Atau kalau mau pakai contohku juga bisa. Ini salah satu contoh untuk ERC 404 ya. Kalau kalian misalkan penasaran juga, saya pakai ini ya. Terus aku bakal nunjukin buat kalian yang habis PR, terus mau analisa, itu bisa dengan aku kasih contoh. Aku tuh dulu juga gitu. Aku pernah gabung di sebuah komunitas yang memang dia anak-anak degen ya. Anak-anak degen, anak-anak micin, di mana misalkan minta untuk dianalisa token-token micin. Itu tuh dulu aku pernah ada token micin, udah tenggelam kah dia? Contohnya misalkan kayak token Indonesia ya, Cleo Engine. Cleo ini ya contohnya ya. Oke, apa aja yang bisa kalian lakukan setelah kalian punya token price? Yang pertama, kalian bisa cari apa namanya harganya yang pasti. Ini harganya. Oh, aku belum masukin Creo. Sorry. Ternyata Creo belum aku masukin. Coba aja. Berarti aku bisa pakai contoh Immutable aja. Hmm. Apa aja yang bisa kalian lakukan? Yang pasti dari token price, kalian bisa lihat historical datanya dari awal mula token ini keluar sampai hari ini. Misalkan seperti itu. Karena kalian sudah melakukan PR, tapi sebelumnya kalian cek cek dulu ya di dunia apakah sudah benar-benar terintegrasi datanya sudah masuk ke database-nya si Dun, karena kadang butuh 1 sampai 2 hari walaupun sudah di merge sama si DevDut tadi. Biasanya kalau aku cek-cek itu butuh 1 sampai 2 hari, bahkan pernah lebih lama dari itu. Jadi aku pernah buru-buru kan untuk project, dan itu sampai lama banget, sampai 4 hari itu belum masuk-masuk, sampai aku nyolek DevDut-nya karena aku benar-benar butuh bantuannya dia untuk segera. Oke, apa aja yang bisa kalian lakukan habis itu kalian hitung-hitung itu dari price ya. Karena kemarin kita udah latihan, gampang banget. Kalau misalkan token price-nya ini, aku kemarin kan belajarnya 1 tahun rentangnya. Kalau misalkan dari awal mulanya, ya gampang aja. Kalian nggak usah pakai spesifikasi khusus block time di where-nya ya. Maksudnya gini, gambarannya gini. Oke. Nah, misalkan aku pengen benar-benar dari awal. Jadi kan prices ya, prices.usd. Terus tinggal di where-nya aja. Misalkan where simbol si ARB misalkan. Dan blockchain. Tapi ARB itu ada yang lain nih. Bahaya juga kalau pakai contoh ARB. Atau pakai si Bome ini aja. Pakai Bome ini. Si Bome nggak usah pakai blockchain. N-nya nggak usah. Jadi di sini masih sama kayak tadi, kita pakai kayak kemarin-kemarin ya, Detrang. Terus per hari kita pakai per hari, menitnya ini kita ganti jadi per hari, terus kita kasih alias D. Terus habis itu kita butuh langsung aja average price-nya. Terus karena kita butuh benar-benar dari awal Bome keluar sampai hari ini, kita nggak perlu lagi kasih N, kasih where yang spesifik khususnya untuk kasih intervalnya yang waktu itu. Nggak usah dikasih itu. Jadi kita hanya perlu kita group by Halo, dari satu ini, idenya kita saya group by dan data kita order. Jadi dari idenya kita order, misalkan mau dari yang harga terkini mundur, atau dari sebelumnya harga terkini itu sebenarnya nggak ngefek sih, nanti tetap ininya keluar semua. Oke, kita running.
Dina Aldi Sungguh BJB emang Agustus. Sudah ada, BOME sudah berhasil. Terus ini yang akan ditampilkan itu benar-benar data dari awal mula dia keluar ya. Apakah benar dia launch-nya di tahun 2024? Coba kita pastikan juga di sini. Di BOME, kita lihat maksimalnya. Ya, benar 14 Maret 2024 ya. Berarti kita sudah validate datanya lewat CoinGecko dan itu benar. Tidak ada perbedaan. Lalu dari harganya gimana? Di harganya sendiri. Dan ternyata sudah sesuai juga ya harga terkini itu 0,0065. Itu sudah sesuai juga. Oke. Oh ya, satu lagi kalau untuk penggunaan prices.usd itu memang data harga historical. Tapi gimana kalau misalkan harga hari ini current price itu kalian cukup pakai prices yang .usd underscore latest ini. Nah, ini contohnya ini. Tadi aku salah. Harusnya pakai yang ini. Jadi, kalian bisa select from, aku mau tahu harga terakhir aja. Jadi, nggak perlu pakai detrang ya. Nggak perlu pakai detrang. Kalian cuma butuh simbol aja. Terus juga price-nya. Kita bisa ini juga validasi lagi nanti. Price-nya. Terus from-nya. Ini tadi where-nya simbol sama dengan BOME tadi itu ya. Tuh, dan jangan lupa dikerupai. Nah, nanti kalau misalkan di running, itu bakal yang muncul ada current price. Harga terkini. Itu lebih memudahkan. Kalau kalian cuma pengen tahu harga terkini aja, itu pakai yang prices.usd latest. Nah, ini ternyata lebih valid daripada yang tadi kan. Lebih mendekati lah ya. Ini kan 0,67, sedangkan ini 0,6. Oke, lebih valid. Dan jaraknya lagging datanya tidak terlalu jauh. Jangan kalau misalkan khusus yang ini, prices.usd itu khusus untuk yang data historical. Gitu. Oke. Next, buat yang penasaran tadi untuk menentukan holder ini masuk ke sini. Aku benar-benar 100% manual. Oke, aku ambil contoh dari mitosis gold aja ya. Dari sini aku mengklasifikasikan holdernya. Nah, ini benar-benar 100% aku sendiri yang mengklasifikasikan. Jadi aku anggap bahwa mereka yang 0 sampai 1 WTH ini, mereka tuh masuk real. Karena berarti aset mereka maksimal, mereka stake itu maksimal di 2.400 ya, 1 ETH. WEETH, contohnya seperti itu. Nah, aku baru anggap naik lagi, segala macam, oh benar-benar berdasarkan total price apa USD value-nya itu berapa. Jadi benar-benar penentuan ini berdasarkan dari value dari USD-nya. Ya, kita harus tahu harga tokennya. Terus kita juga harus tahu circulating supply-nya juga dari tokennya. Untuk nanti kita menentukan ini. Bahkan kalian boleh nentuin antara mau krill, mau ada fish, mau ada shark, mau ada dolphin, whales dan segala macamnya itu juga boleh. Atau cuman sesimpel krill, tuna, dolphin, whales juga boleh. Ya, jadi benar-benar ini berdasarkan kalian sendiri classification-nya gitu ya. Dan classification ini kan cuma menandakan aja, oh ternyata asetku sekian, aku masuk tuna, oh ternyata sekian masuk dolphin, kayak gitu-gitu. Nah kalau di immutable ini memang lebih rinci, ya. Ini bahkan lebih besar dari 0 token, tapi di bawah 100 token, itu dia masuk real, contohnya kayak gitu. Ini semua pure 100% aku nentuin sendiri ya. Yang masuk whale siapa, yang masuk shark siapa, seperti itu. Jadi tidak ada perhitungan khusus kalau boleh jujur. Jadi ini benar-benar aku coret-coret sendiri dan aku langsung nulis query-nya. Gitu. Apa nih? Cara ada saran pintar pas bikin nulis query-nya gimana, Mbak? Kalau konteks query yang mau dibuat umum kayak bisa maling. Ya, aku pertama kali
mempelajari Dun, aku juga melakukan hal yang sama seperti yang Mas Dewa share ini ya. Jadi awal mula cuman mau bahas kayak market cap, price, dan kawan-kawan. Aku benar-benar fork. Please jangan kopas. Please do fork. Kenapa aku nyaranin fork? Karena kalau fork itu kalian menghargai orang yang sudah nulis query-nya itu. Jangan kalau kalian copy paste, sebenarnya bisa aja kalian copy paste, tapi itu kesannya kalian tidak menghargai usaha dari orangnya itu ya. Jadi setelah kalian fork, kalian bisa modifikasi dari forknya itu. Paling nggak dengan ada nama fork, kalian itu kayak menandakan, oh orang ini query-nya fork dari si A, misalkan kayak gitu. Dan itu oke. Sudah banyak dilakukan oleh wizard-wizard newbie terutama. Awal-awal mereka belajar itu pasti juga nge-fork. Itu nggak salah. Karena awal mulai dari nge-fork, itu lama-lama kita bisa. Tapi saran aku, setelah nge-fork, itu jangan cuma sekedar nge-fork ya. Setelah nge-fork, kalian harus belajar ngetik juga. Karena tangan itu biar bisa merekam memori kalian untuk query dan terbiasa. Dan biasanya kalian bisa nulis juga di situ tuh kira-kira pola pikir orangnya gimana. Nah, itu juga butuh jam terbang ya. Misalkan dari query-nya si A, kok dia bisa sih cara query-nya seperti ini. Lama-lama kalau kalian terbiasa, kalian bisa tahu cara pikirnya dia gimana. Itu dari cara nulis query aja udah ketebak. Tuh. Kalau manual berdasarkan tokenomik, tesnya diupdate gimana Mbak? Oh ya boleh. Kalau berdasarkan tokenomik, itu juga ide yang bagus sih menurut aku. Belum ada kayaknya ya. Apa mungkin udah ada tapi aku nggak tahu. Boleh juga kayak misalkan setiap token kan ada tokenomiknya ya. Di mana tuh berapa persen untuk apa? Untuk private sale saat itu atau berapa persen untuk community dan berapa persen untuk public kayak gitu, public sale itu juga boleh banget. Itu malah informasinya lebih gampang lagi karena informasinya kita tinggal lihat tokenomiknya aja ya kan. Seperti itu. Kalau waktu dunia kerja gitu kira-kira matriks apa aja yang biasa dimintain? Oke, metrik ini sangat kompleks ya. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Latihannya udah dulu ya. Jadi aku stop share screen dulu. Nanti kalau kalian butuh baru kita share screen lagi. Oke, di dunia kerja itu macem-macem banget permintaannya ya. Jadi kompleks. Ada yang minta trading bot trading, ada yang minta benar-benar meme coin, ada yang dia cuma sekedar value. Aku pengen tahu apa namanya price change dari token A dan si token B nanti bisa tahu kayak di Dior itu ya Alpha Screener itu contohnya itu berdasarkan dari price change and then kita bisa ketemu yang namanya relative strange kayak gitu-gitu. Indikator-indikator itu ditentukan tentunya dari matematika yang ada sebenarnya statistika yang ada dari data analis itu sendiri. Sebenarnya kayak misalkan kita mau informasi kayak gini bisa banget didapatkan di contohnya adalah Glassnode ya. Kalau kalian mau belajar di Glassnode sama itu the block ya Glassnode sebentar tak ketik di sini. Kalau kalian pernah dengar Glassnode sama Into the Block. Nah, jadi di Glassnode sama Into the Block ini itu apa namanya diajarin untuk matematikanya. Dan aku paling senang di Into the Block ya, karena kalau misalkan kalian melihat suatu matriks dan kalian nggak paham, kok bisa matriks ini keluar? Nanti dia diajarin matematikanya kayak gitu. Tapi memang tidak langsung kasih rumusnya, kita harus cari rumusnya sendiri. Jadi semuanya berdasarkan matematika ya. Sama sebenarnya di Web 2 itu juga kita untuk dapetin metrik itu juga berdasarkan dari hitungan matematika. Tergantung apa yang mau kita bahas sebenarnya. Gitu. Oh, ada yang bingung ya, kenapa bisa otomatis? Apakah kalian belum ada yang otomatis? Oke, aku bakalan share screen caranya gimana bisa otomatis. Sebentar. Ternyata ada yang belum otomatis. Oke. Ini kenapa bisa aku select dan kawan-kawan otomatis. Jadi, di sini, di setting ini, kamu pilih yang enable auto suggest ini kamu centang. Ya bisa juga tadi control space itu juga bisa, tapi ini mendingan kalian centang supaya nanti otomatis bisa kayak aku gini ya, select langsung otomatis from kayak gitu-gitu. Nanti yang sudah ada di dalam sini tinggal otomatis dia sudah masuk kan, contohnya kayak gitu. Oke. Sorry tadi ya, ternyata aku belum ngajarin yang itu ya. Wah, berarti harus nguasain math-nya betul. Harus nguasain math-nya. Jadi sepanjang aku bekerja ini
kita harus ngerti matematikanya gitu. Jadi misalkan si bos aku ini minta, Lydia tolong, aku pengen tahu narasi si meme coin ini gimana dari misalkan relative strange dan segala macam. Kamu nggak nyari tahu relative strange itu RSI ya, kalian kalau misalkan seorang technical analis kan ada tuh namanya RSI. Nah, itu kan relative strange indicator namanya. Dari situ kalian searching aja di Google, itu ada rumus matematikanya. Jadi aku benar-benar based on Google. I always do googling setiap aku nggak ngerti rumus matematikanya. Oke. Untuk bikin dashboard kita akan bahas minggu depan. Ini masih query-query dulu karena kalau misalkan kita mau move on ke dashboard itu benar-benar nggak bisa cuma satu section aja. Nanti kita akan praktek bikin beberapa section yang saling berkaitan. Nanti kita akan bikin dashboardnya. Nah, minggu depan rencananya aku akan bikinin tim, yaitu House of Wizard. Nah, jadi akun tim House of Wizard, di mana di situ kalian bisa latihan bareng-bareng. Jadi hasil dari latihan kalian bisa bikin dashboardnya di situ. Dan nanti bisa kalian pamerin juga sama-sama di situ, oke?